Sudah? Oke. Izin, eh first of all, Mr. Hanif, saya izin pakai bahasa ya. Thank you, Mr. Hanif, for your opportunity. Pak, izin saya sambil duduk boleh Pak ya? Nah, uh, makan ikan asin pakai sambal terasi. Mohon izin mau presentasi. Ini mohon maaf sebelumnya sifatnya hanya knowledge sharing karena saya yakin kita semua sudah jago-jago bikin presentasi, sudah jago tampil buat present materi masing-masing. Saya ingin sharing aja berdasarkan apa yang sudah saya lakukan selama ini dan kebetulan juga selama ini juga dibimbing oleh Pak Kadri ya selaku NUPP. Terlebih lagi dengan banyak stakeholder ya. Mungkin teman-teman selama ini banyak presentasinya yang dengan stakeholder tuh teman-teman yang di tanah ya, sosialisasi, musyawarah dan lain-lain. Jadi berdasarkan arahan dari Pak Kadri, kami nanti dilanjut sama Mas Buhan ya, diminta untuk menyampaikan materi terkait bagaimana sih kita making a good presentation dari PPT for especially for stakeholder gitu. Sedikit quotes ya dari salah satu author yang well known di US. If you can write your message in a sentence, so you can say it in an hour. Jadi kita itu harus bisa memahami konteks yang mau kita bawa dan seperti katanya Einstein kalau pernah dengar ya, kita itu kalau nggak bisa menyederhanakan maka artinya kita nggak paham sama apa yang kita bawakan. Jadi uh, hubungannya apa dengan presentasi itu sih? Jadi presentasi itu nggak harus panjang lebar dengan tulisan. Kita cukup menyederhanakan, tapi kita memaksimalkan apa yang kita sampaikan secara lisan. Ini ya seperti itu. Kan kita bukan ngebaca kan. Kalau membaca kan setiap orang pasti bisa tinggal print out masing-masing gitu kan. Jadi dalam membuat presentasi itu ada dua prinsip yang harus dimiliki ya teman-teman ya. Ini kebetulan materinya juga dari improving presentation yang di UIP kemarin. Jadi yang pertama, prinsip nomor satu, apa sih yang harus diperhatikan ketika menyusun materi presentasi untuk terutama untuk stakeholder ya. Jadi kita harus memperhatikan tiga. Yang pertama itu apa, yang kedua itu whom, kepada siapa, dan yang terakhir itu time ya, atau duration. Itu menjawab semuanya how, bagaimana dalam membawakan presentasi, menyiapkan presentasi. Jadi untuk prinsip yang pertama, what ya. Jadi dalam PPT ini itu sebelum kita menyusun sebuah PPT itu kita harus mengetahui dulu gitu. Eventnya ini apa? Eventnya apa? Apakah formal, semi formal, atau casual seperti yang kita lakukan sekarang ini? Lalu bagaimana positioning pembicara nanti? Apakah kita duduk di meja saja gitu? Apa kita menjadi pembicara tunggal atau kita menggunakan podium? Dan yang paling penting adalah purpose-nya atau tujuan dari presentasi tersebut. Apakah presentasi ini sifatnya hanya untuk sosialisasi atau sifatnya kita menyusun strategi untuk mendapatkan satu kesimpulan atau satu kesepakatan seperti apa kita harus memahami hal tersebut. Terus yang selanjutnya itu whom, mau menyampaikan ini kepada siapa gitu. Kita harus memahami atau mengenali siapa audiens yang mendengarkan presentasi. Kalau kita presentasi kepada masyarakat yang ada di desa Batsuboyo itu maksudnya atau Batsuboyo. Tapi kita menggunakan bahasa-bahasa seperti pop ampere ya, farm atau KW dan lain-lain. Jadi yang pasti audiens kita tidak akan memahami dengan bahasa yang cukup rumit. Jadi kita harus memahami siapa lawan bicara kita, siapa yang mendengarkan. Dengan begitu kita bisa menyusunnya menyesuaikan ya menggunakan bahasa yang lebih simplifikasi dan lain-lain. Lalu jangan lupa gunakan empati kita untuk menempatkan diri kita sebagai audiens. Jadi sebagai audiens ini kalau kita mendengarkan presentasi kita ini apa sih yang diharapkan tuh nanti kita bawa pulang gitu. Apa sih yang kita dapat dan bagaimana tentunya tampilannya yang diharapkan. Jadi bagaimana cara ketika kita duduk itu kita nggak ada waktu atau keinginan atau kepikiran sedikit pun untuk keluar nyalain batang rokok gitu.
untuk ngambil minum, untuk bahkan ke toilet, hanya untuk tertarik mendengarkan suatu presentasi. Itu kuncinya. Dan yang ketiga yaitu time, atau durasi. Berapa lama sih waktu penyampaian yang diberikan dalam presentasi? Kita juga harus tahu bagaimana contohnya kita lihat dari timeline atau apa sih istilahnya rundown, rundown dalam acara tersebut. Kalau kita hanya diberikan 15 menit, maka kita juga harus menyusun jumlah slide-nya atau bahan presentasi yang menyesuaikan dengan waktu yang diberikan. Kalau cuma dikasih 5 menit, maka kita bikin 20 slide. Ya kan? Banyak-banyak. Kita persingkat. Nah, pada tahap ini penting untuk membuat materi, untuk mengetahui gaya presentasi dari pembicara dan dapat memprediksi satu slide berapa lama. Nah, tadi itu yang prinsip pertama ya, ada tiga ya, what, whom, dan time. Lalu prinsip yang kedua yaitu bagaimana kita menyusun alur presentasi tersebut. Mengapa alur itu sangat penting? Karena informasi yang baik sekalipun akan sulit dipahami, membingungkan, dan mudah dilupakan jika kita itu nyusunnya abstrak, acak-adut, tidak mengalir seperti kita membaca dongeng. Dari awal kita pasti pada suatu kala, pada zaman dahulu kan masih gitu, bukan tiba-tiba terjadi perang, ya nggak mungkin gitu kan, pasti ada intronya dulu. Bagaimana latar belakang si pemeran utama, bagaimana bisa terjadi perangan sampai terjadi kesimpulan gitu. Jadi dalam menyusun alur ini ada tiga kunci. Ya, yang pertama flow ya. Dalam flow itu kita pasti dari secara general dulu, baru kita masuk ke detail, dan yang terakhir closing statementnya itu harus ada gitu ya. Terus kunci kedua itu bridging. Bridging itu perantara. Jadi kayak seolah-olah bagaimana dari general ke detail itu harus ada perantaranya. Gimana masuknya biar halus gitu. Ibaratnya kalau kayak kita PDKT sama orang ya, jadi kan nggak mungkin tiba-tiba, kamu udah punya pacar belum gitu. Pasti kita cari cara supaya kita itu mengetahui dia itu masih jomblo apa enggak gitu ya. Nah, terus yang terakhir adalah ini juga penting juxtaposition. Juxtaposition ini maksudnya juxta ini dari kata Latin, dari bahasa Latin. Juxta itu artinya membandingkan suatu hal yang kontras sifatnya. Jadi kita menampilkan suatu dua informasi yang berbeda. Nanti akan saya kasih lihat contoh dan tujuannya seperti apa sih. Jadi yang pertama itu terkait masalah menyusun alurnya ya. Pain point atau kesulitan yang sering ditemui oleh teman-teman itu yaitu materi yang dimasukkan tuh apa adanya tanpa memikirkan keterhubungan atau koneksi. Tidak ada alur, tidak ada cerita, dan sangat sulit melekat di audiens. Audiens itu cuma baca atau enggak mendengar gitu ya, tapi nggak ngerti apa sih maksudnya. Terus ini fun fact ya, tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi 10 detik pertama, audiens itu memutuskan di dalam pikirannya gitu. Ini saya lanjut menyimak apa enggak? Gitu. Jadi ada satu attention filter lah. Otak itu hanya tertarik pada sesuatu yang menurut dia, bagi dia itu relevan, menarik gitu ya. Terus dan masalah utamanya itu opening itu langsung ke detail, nggak relate. Nah, perhatiannya itu jadi langsung turun, akhirnya tidak tepat. Sehingga dengan pendekatan yang tepat, ya kita bisa mendapatkan atensi dari audiens itu dengan cara bangun koneksi dulu dan baru arahkan ke detailnya. Selanjutnya bridging. Bridging ini masalah masuknya tadi itu. Jadi bridging itu memastikan alur presentasi itu tetap utuh sehingga audiens itu dapat ngikutin logikanya itu tanpa ini udah sampai mana ya tadi. Ini kok tiba-tiba begini ya, ini kok dari mana asalnya. Jadi perpindahan antar topik yang tidak arah ini membuat audiens itu seringkali kehilangan konteks dari materi tersebut. Jadi pesan bridging itu digunakan untuk yang pertama menghubungkan topik yang tidak langsung berkaitan, menjembatani perpindahan antar sectionnya ya, mulai dari latar belakang ke rumusan masalah itu tahu gitu. Lalu memberikan jeda agar audiens itu memproses sebelum masuk ke poin berikutnya. Dalam prinsip cognitive load and coherence, audiens lebih mudah mengikuti informasi yang terhubung dan yang terstruktur dan saling terhubung. Dan bentuk bridging ini pada best practice-nya itu kita menggunakan kalimat-kalimat transisi. Jadi ada kalimat transisi, kita bisa menggunakan ringkasan singkat, pertanyaan pengarah, dan visual pendukung. Nah, kita langsung masuk aja ke contohnya. Ini salah satu contoh teman-teman. Ini gimana caranya? Dan yang begini gimana nih, Bos? Ini.
Oke. Ini saya ambil salah satu contoh yang kebetulan dibikin kemarin pada forum apa ya Pak ya, dengan Bupati Donggala, forum percepatan. Kebetulan stakeholdernya yaitu pemerintah kabupaten. Kita dari situ aja udah bisa menilai. Pemerintah kabupaten tuh nggak mungkin cuma ngurusin listrik doang kan. Pasti kita harus memilah pilih bahasa yang tepat, bahasa yang mudah dicerna, materi yang mudah ditangkap dan dipahami oleh audiens kita. Dan kebetulan audiens kita tidak hanya pemerintah kabupaten, ada orang desanya, ada kecamatan, dan lain-lain. Nah, dari situ kita harus menyusun strategi bagaimana kita membuat slide kita ketika dibaca orang itu udah paham, gitu, mudah dipahami. Kalau zaman konvensional, kita tuh bikinnya pasti table, gitu ya. Kalau tiga tambu, jumlah tower, titik dua, kanannya 200, gitu ya. Bagaimana kalau kita buat seperti ini? Saya sering menyebutnya adalah data by numbers. Beberapa kali saya buat konsepnya seperti ini. Bagaimana caranya? Jadi kita menampilkan sebuah angka dengan font yang size-nya besar. Apa itu 200? Oh, jumlah towernya. Apa itu 71? Oh, panjang transmisinya. Apa itu 31? Oh, desain kali. Apa itu 18,5 miliar? Oh, besar banget ini. Oh, itu anggaran ternyata yang dialokasikan untuk ROW. Jadi tanpa kita harus melihat dalam bentuk tabel-tabel, hal ini seperti eye catching jadinya gitu ya. Jadi lebih mudah dipahami, lebih mudah ditangkap sama orang awam. Orang yang tidak tahu bagaimana transmisi pun dengan begini jadi tahu, gitu kan istilahnya gitu ya. Oh, ternyata transmisi yang mau dibangun itu ada 200 lebih juga, panjang juga kan istilahnya. Ini contoh. Ini masih opening. Nah, gitu. Nah, dari situ kita masuk pelan-pelan. Dari situ ada proyek namanya Kol Tiga Tambu. Di sini kami menyampaikan ada tantangan yang dihadapi. Gitu. Nah, dari sini pelan-pelan tuh audiens tuh akan menangkap. Oh, ternyata dia tuh mau ceritain gitu. Ternyata proyeknya itu ada kesulitan yang sedang dihadapi. Nah, tidak perlu bikin tabel-tabel juga. Kita cukup bisa dengan ide membuat suatu infografis. Ini kan simpel banget. Ada tower, ada pohon gitu. Lalu tidak perlu bikin tabel-tabel, susun kata-kata dengan seminimalis mungkin, ya, sesingkat. Yang penting pesannya bisa tersampaikan. Nah, ini bridging gitu ya. Jadi kita kan sama-sama tahu kalau Tiga Tambu itu ada proyek namanya Pol Tiga Tambu. Kita ada masalah. Nah, nggak mungkin dong kita ke sana cuma ceritain masalah, ya kan? Pasti kan kita ingin sesuatu kesimpulan yang dihadapi atau kesepakatan yang didapatkan gitu ya. Nah, jadi ini adalah bridgingnya. Sebelum kesimpulan itu, kita sampaikan bahwa dari permasalahan yang ada itu, ini loh yang kita inginkan. Gitu. Ini yang kita ajukan. Boleh nggak? Nah, jadi contoh yang dalam slide ini contoh alur dan bridging ya. Jadi kita perlu dukungan Pemkab Donggala. Kita sampaikan 2 poin besar ya. Tidak perlu sampai 10 poin. Cukup 2 poin utama bahwa kita butuh penyelesaian masalah sosial dan persetujuan pekerjaan ROW agar proyek yang sebelumnya ini bisa selesai, tantangan yang dihadapi bisa diselesaikan. Baru masuk ke slide inti. Slide inti itu bisa berupa macam-macam. Contohnya yang di sini adalah slide berupa komitmen kita. Nah, ini contoh yang lain. Ini levelnya udah level apa namanya dengan kementerian gitu lah ya. Nah, jadi ada openingnya dulu, flashback PLN, bagaimana kondisi PLN. Nah, labanya anjlok, listrik padam, presiden marah-marah, siapa yang disalahin, pokoknya bad news gitu ya. Nah, itu pasti opening. Nah, apa sih yang terjadi gitu ya? Operasional, secara manual, dan macam-macam. Ini permasalahan yang kita hadapi. Nah, baru bridging. That's why. Itu kan kata-kata bridging itu. That's why PLN melakukan transformasi. Baru nanti masuk ke slide intinya transformasinya seperti apa. Nah, ini masuknya. Tata kelola yang lebih baik. Mulai dari generation sampai retail. Seperti itu. Oke, tadi baru sampai yang alur. Nah, ini yang terakhir di dalam prinsip nomor 2, yaitu juxtaposition.
Jadi ini salah satu strategi juga dalam presentasi. Juxta itu membandingkan dua hal yang sifatnya kontras. Kita menyajikan, jadi audiens itu dengan gampang memahami momen kontrasnya pesan tidak harus tertangkap ya. Kita dapat langsung lebih cepat menangkap perbedaan ketika disajikan secara simultan atau bersamaan. Nah, tampilkan kontras utama terlebih dahulu, perkuat dengan perbedaan yang sangat jelas, yang sangat kontras. Kalau misalnya perbedaannya hanya misalnya antara 11 dan 12, ya nggak perlu tampilin. Tapi ketika misalnya 1 dan 0, itu kan sangat kontras gitu ya. Ada dan tiada gitu ya. Itu bisa kita tampilkan. Contohnya seperti apa? Contohnya ini. Nah, ini contoh SAIFI ya. SAIFI kan frekuensi. Pada tahun 2018, jumlah gangguannya itu 9,9 kali rata-rata gitu. Dengan adanya transformasi tata kelola yang baik, turun menjadi 5,6. Tampilkan bisa dengan visual yang berbeda juga warnanya. Saya ini juga begitu juga yang susut jaringan, turun dari 9,4 ke 8,7. Nah, ini juga contoh kemarin yang di forum rekap. Kita menampilkan juxtapositionnya itu apa? Sebelum dan sesudah adanya proyek Tol 3 Tangguh itu. Jadi dari sebelum tegangannya itu 8,7, bayangkan, kita nakut-nakutin masyarakat nih. Bayangin Pak, standar itu 20 kV loh Pak. Di dalam grid code itu drop tegangan cuma 10%, 18,5. Nah ini 8,7 Pak. Nah dengan adanya kalau 3 Tangguh Pak, jadi 90. Nah itu kan juxta ya, apa? Perbedaan yang sangat kontras. Dari situ, oh iya, iya, iya. Oh iya. Nah, ini contoh yang lain. Ini kebetulan waktu saya bikin CBA itu kan yang apa komponen E-nya yang untuk kinerja sekolah itu bisa juga jurusannya dalam bentuk cost and benefit gitu. Saya bikin CBA cost benefit analisisnya. Kalau kita bayar komponen E, itu mungkin kita akan bayar 255,7 miliar. Tapi benefit yang kita dapat lebih banyak. Gitu. Cost opportunity-nya sebelah kiri, benefit-nya itu sebelah kanan, dan itu lebih banyak dan lebih berat. Gitu. Secara visual kita lihat secara timbangan dia lebih berat. Jadi benefit yang kita dapat lebih banyak. Jadi kan orang beli, gitu ya. Saya bayar komponen E, jadi tapi kita bisa dapat banyak poinnya kayak mulai dari cost saving, revenue, tegangan kualitas yang lebih baik, dan citra perusahaan. Nah, di luar dari itu semua, tidak kalah pentingnya itu adalah masalah visualisasi. Ini mohon maaf ini, saya tulis boring. Jadi template-template yang lama itu kan ini tabel, tulisan gitu. Mohon, ini boring. Ini mohon maaf, secara personal saya melihat ini boring. Jadi orang baru melihat itu udah langsung baca. Akhirnya dia lebih milih untuk paham. Jadi dengan adanya kita meningkatkan visualisasi gitu ya, mengurangi jumlah tulisan gitu kan itu bakal lebih membuat lebih menarik, eye catching gitu. Kenapa visual itu penting gitu? Ya karena visual itu mampu menyederhanakan informasi yang kompleks seperti ini menjadi simple dan mudah dipahami gitu ya. Lebih menarik perhatian dan lebih mudah diingat. Nah, ini salah satu contohnya. Sebelumnya sebelah kiri itu, gitu ya. Ini kebetulan mohon maaf, slide sebelah kiri dari UP3 ya. Apa UP2K ya? List nah, dari UP2K. Dikasih seperti ini. Jadi dengan arahan Pak Kadri, yang mana nih Pak yang mau di highlight Pak poinnya yang ditandai merah ini. Kita konversikan menjadi seperti ini Pak. Nah, setelah ini baru masuk ke how to visualize the slide gitu. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Gon. Jadi saya di sini hanya menyampaikan bagaimana menyusun secara alur, bridging-nya, juxtaposition-nya, agar slide itu yang sebelumnya boring bisa intinya lebih mudah dipahami. Satu quotes lagi dari Harvey Demon, yang author terkenal juga. If you don't know what you want to achieve in your presentation, your audience never will. Jadi kalau kamu sendiri nggak ngerti apa sih yang mau kamu dapetin dari presentasi ini ketika kamu baca ulang gitu, ya bagaimana dengan
dengarmu, yang bawain aja nggak apa-apa. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan berkenan. Mungkin sambil vaksin.